Saya berterima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak James Katiandago. Kami sebelumnya belum pernah kenal, tapi beberapa waktu yang lalu lewat dua rekan hamba Tuhan, karena memang saya dan ada beberapa orang, kurang lebih 30 orang, ada tim Fire of Christ datang memberkati daerah Talaut. Dan saya salah satu hamba Tuhan yang diundang untuk ada dalam misi penginjilan jalanan. Kemarin saya sudah khotbah 2 kali di Pantai Indah Melongwane dan di Polres Kepulauan Talaut. Puji Tuhan, karena dalam rangka misi itu, teman-teman yang ada di Talaut sini dan beberapa teman di Manado rupanya berjumpa dengan Pak Gembala di acara musda. Dan mereka hubungi saya, katanya kalau boleh melayani di sini. Saya bilang, oh puji Tuhan. Saya tipe hamba Tuhan memang tidak pernah minta pelayanan. Karena untuk apalah saya minta pelayanan? Bagi saya, kalau minta pelayanan lebih baik kita kerja ulang. Karena kalau mau cari doi, jangan di pelayanan. Saya selalu bilang, jangan cari untung di dalam pelayanan. Tapi beruntung kalau orang ada di dalam pelayanan. Puji Tuhan, saya rasa kalau orang tidak saling kenal, ada pepatah bilang tak kenal maka tak disayang. Mungkin saudara dari tadi bertanya-tanya, saya lihat ada hamba Tuhan, Batamang dan kita di FB, Trompe Gembala di Kepulauan ini luar biasa. Nama saya Audi Marahaba. Dari Kitab Pemarga, saudara tahu saya ini orang USA. Saya asli orang Sanger, mama papa orang Sanger, mama orang Tahuna, tepatnya di Enem Tahembang. Kita papa orang Sowang, dari Lapango ke sana Lesadiki. Tapi puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan sempat bermukim lama di kota Jakarta, di kota metropolitan. Saya tinggal kurang lebih 21 tahun. Saya baru pulang ke Manado dalam rangka sekolah Alkitab. Saya bertobat di Jakarta. Tuhan tangkap di Jakarta, ndak ke Cianjur, ndak ke BJR, harus ke Langoan. Saya sudah punya istri, 1 orang istri dan 1 orang anak. Sebenarnya hari ini saya bawa, cuma karena besok anak saya harus ospek, dia baru diterima di Universitas Samratulangi, jadi ndak membatalkan untuk datang. Istri saya kebanyakan dari keluarga di sini ada sama dengan tapi istri, dia dari etnis Tionghoa. Istri saya namanya Eviko, dia punya Seko. Kalau orang Talaut tidak mengerti itu itu DP Fam, DP Marga. Jadi kalau orang Tionghoa itu bilang Se. Dan kami dikaruniai 1 orang anak, dari suami orang Sanger, istri orang Chinese, dapat anak orang Perancis. Namanya Gloria Agatha. Saudara, sedikit saya bersaksi kenapa saya hari ini jadi seorang hamba Tuhan. Ini bukan cita-cita saya. Saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Kalau cita-cita saya menjadi seorang anggota TNI. Karena kami keluarga besar, tentara, polisi banyak. Tapi apa daya, waktu saya daftar Akabri tidak lulus, tidak pulang ke Manado. Pikir-pikir ke Jakarta dulu. Pikir di Jakarta nanti daftar lagi karena masih muda. Kerja, lupa mendaftar lagi dan singkat cerita akhirnya saya ada di satu perusahaan. Saya bukan membesarkan nama company atau satu perusahaan, tapi saya cerita ini untuk jadi kesaksian. Terakhir sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya bekerja di satu grup perusahaan yang besar sekali. Pemiliknya adalah seorang konglomerat namanya Lipo Group. Saya kepala keamanan untuk Lipo Group seluruh Indonesia. Dan saya ditangkap Tuhan pada saat posisi lagi di atas sekali. Saya lagi menikmati ini kehidupan. Saudara, tidak pernah saya membayangkan orang Sanger jadi kepala keamanan untuk seorang konglomerat dari etnis Tionghoa. Tapi Tuhan bawa sedemikian rupa. Waktu Tuhan bawa begitu, iungke nawure Tuhan. Ungke lupa Pak Tuhan. Saya lupa diri, saudara. Saya lupa Tuhan. Akhirnya saya jatuh dalam dosa, sangat menyakiti hati Tuhan. Tadi malam saya saksikan kepada Bapak Gembala. Ini jangan ditiru, bagi bapak-bapak, pria-pria jangan ditiru. Saya setelah menikah,
kena penyakit orang Manado, bahugel. Karena doi banyak, saya pelihara wanita. Bukan pelihara bokek, pelihara ayam, saya pelihara wanita. Saya punya 5 anak di luar pernikahan. DP mama beda semua. Jadi yang tua semua. Dan saya menyakiti hati Tuhan begitu luar biasa. Karena doi ini tahu mereka apa ya, dasar orang Sanger. Jangan tersinggung orang Sanger di sini. Kita bicara kita orang Sanger. Nggak bisa manage itu hidup. Kenapa? Karena nggak siap terima doi besar. Saya saksikan ke Bapak Gembala, saya punya penghasilan di luar salary, ini cuma upeti, 1 bulan 270 juta. Saudara bayangkan saudara pegang uang 270 juta. Umur saya waktu itu masih 25 tahun. Di usia 25 tahun saya sudah setir mobil build up Australia Honda Odyssey. Lupa diri luar biasa. Singkat cerita Tuhan tangkap. Kesaksian saya saudara bisa lihat di YouTube karena sudah dipublikasikan oleh CBN Cahaya Bagi Negeri yang produksi acara rohani Solusi atau Obat Malam. Dan di situ kami bertiga, suami istri dan anak saya bersaksi. Singkat cerita, Tuhan tangkap saya lewat satu peristiwa yang namanya overdosis. Saya overdosis di salah satu klub terkenal di Jakarta, X2. Orang Sanger, orang-orang Chinese, kadang-kadang taleja ada di situ, tapi tadi mau bilang siapa DP orang. Ada di X2. Saya overdosis dan saya lari ke rumah sakit. Lebih luar biasanya, saya OD bersama seorang selingkuhan saya. Dan lihat, orang kalau lagi dikuasai dosa, akal sehat tidak jalan. Bayangkan saya terkapar di rumah sakit dengan seorang selingkuhan, saya telepon istri saya untuk datang mendoakan kita. Karena takut mati. Saudara jangan lihat badan besar, atletis begini, kepala botak, takut juga mati. Saudara, takut mati. Makanya saya bilang ke Pak Gembala, pria sejati itu bukan karena badan besar, berotot, kuasai ilmu bela diri, enggak. Jadi setelah saya ditangkap Tuhan, istri saya doakan, saya sempat divonis mati suri. Karena 43 menit saya tidak bernafas di rumah sakit. Saya harus dirawat di 2 rumah sakit, Persahabatan tidak bisa handle, saya harus dirujuk ke rumah sakit Husada yang ada di Jakarta Barat. Padahal kita bos ada rumah sakit, Siloam namanya. Siloam seluruh Indonesia itu milik dari bos saya. Dan singkat cerita, di rumah sakit kedua saya mengalami Tuhan. Istri dan anak saya datang berdoa. Waktu saya siuman saya sadar, istri tumpang tangan di dada, anak saya di kaki. Dan waktu saya betul-betul dalam keadaan saya dengar suara, dulu tanda tahu itu suara Tuhan. Dia bilang begini, 1 kali lagi pasti mati. Sejak hari itu, saya putuskan tidak tunggu besok, tidak tunggu bulan depan, tidak tunggu tahun depan. Sejak hari itu saya putuskan saya harus rubah saya punya kehidupan. Saya harus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya menghadap bos saya dan saya katakan, Pak, saya mau resign. Beliau kaget luar biasa. Posisi yang saya pegang hari itu banyak diinginkan orang. Waktu saya jabat itu saya menggantikan seorang kolonel orang Manado dari Kopassus. Pak Dolvi Rondonuwu namanya. Posisi ini sangat diinginkan banyak orang. Tapi saya mau lepas. Dia tanya, emang salary kamu kurang? Tidak ada yang kurang Pak, justru terlalu berlebihan. Terus kenapa, apa alasan kamu mau minta resign? Saya bilang, saya mau melayani Tuhan. Waktu beliau dengar, Pak James Riyadi dengar, dia bilang, kalau itu alasan Anda, saya tidak bisa menolak. Dan saya bergumul dengan istri, singkat cerita beberapa bulan ke depan, saya putuskan tinggalkan semua pekerjaan, saya sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab milik GPDI yang hamba Tuhannya nyanda ada gaji. Jadi ingat baik-baik, menjadi hamba Tuhan GPDI siap menderita. Betul-betul amin. Kalau sudah ada beras, mai tua jangan bilang cepat cari. Saudara, saya putuskan sekolah di sekolah Alkitab Langongan. Dan saya ditamatkan, ada beberapa sahabat saya di sini, ada Oral Monding, biasa di sini dipanggil Romi ya. Nancy Tatura, suami istri itu
Teman saya satu angkatan ada di daerah Rainis, ada beberapa di sana, teman saya satu angkatan. Dan saya mau saksikan buat saudara, sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Cuma kita berambut Tuhan tidak dapat pelihara. Yang tidak bertumbuh. Sebenarnya bertumbuh saudara. Cuma karena di tengah ini sudah ada helipad, jadi kita pikir karena sudah jadi ciri khas kita waktu dari Jakarta, kita kasih longsor semua. Supaya memang dapat lihat. Jadi Bapak jangan kecewa, saudara tidak sendiri di sini. Torang Batamah. Puji Tuhan. Jadi saudara, supaya saudaranya tidak terlalu tegang. Puji Tuhan. Saya pikir itu kesaksian singkat. Nanti kalau ada kesempatan saya dengan istri, memang mereka rindu sekali datang. Ini kali yang kedua saya ada di Kepulauan Talaut. Puji Tuhan, firman Tuhan yang saya mau bawakan hari ini, DP jawaban ada di lagu-lagu tadi. Makanya saya bilang Tuhan luar biasa Tuhan ini. Saya tadi malam buka-buka, ada berapa khotbah yang saya siapkan karena dikatakan saya mau melayani pagi dan malam. Saya siap beberapa khotbah. Dan Tuhan taruh khotbah ini. Saya tidak janjian dengan ibu yang pimpin pujian tadi. Bagaimana orang mau baku janji? Dia panjang rambut, kita tidak ada rambut. Tidak janjian, tidak baku kenal. Tapi kalau Tuhan mau beracara, itulah jadinya. Nah, pagi hari ini mari buka Alkitab kita. Saudara simak baik-baik kebenaran firman Tuhan. Maka saudara akan melihat ada banyak pertolongan. Ada banyak mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Kita akan baca saja 2 ayat. Nanti saya akan terangkan dia punya latar belakang. Apa yang sedang terjadi. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ayat 1 dan ayat 2. Kalau sudah menemukan katakan amin. Oh puji Tuhan. Terima kasih. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan. Bapak Ibu simak dari Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, 2 ayat yang kita baca hari ini, itu pernyataan dari seorang nabi yang bernama Elisa. Dia berkata kepada seorang ajudan raja. Hari-hari ini ajudan lagi viral. Di seluruh Indonesia bicara tentang ajudan yang tertembak. Tapi hari ini orang bicara ajudan raja yang ada di Samaria. Nah, kenapa? Ada firman Tuhan datang kepada Elisa. Elisa katakan, besok kira-kira waktu ini ada bahan makanan atau ada bahan pangan yang murah yang akan terjadi. Tetapi ajudan raja ini, waktu dia dengar ini, dia tidak percaya. Kenapa saya bilang dia tidak percaya? Dari pernyataannya dia bilang begini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Wow, ini luar biasa. Ini orang rasa tidak percaya luar biasa. Ini berhubungan dengan Tuhan. Kalau dengan manusia mungkin boleh saudara ragukan. Tapi ini Tuhan. Kenapa? Karena ada yang disampaikan oleh Elisa itu firman Tuhan, bukan firman Elisa. Nah, kenapa dia sampai punya pikiran seperti itu? Keluar pernyataan sekalipun Tuhan buat tingkap-tingkap di langit, hal itu tidak mungkin terjadi. Ternyata pada masa itu, kalau saudara sedikit mundur ke belakang, itu sedang terjadi kelaparan di Samaria. Dan kelaparan yang terjadi bukan kelaparan biasa. Kelaparan yang Alkitab bilang hebat sekali.
Saking hebatnya orang pada masa itu mau masak dorang pe anak. Di Lirung ada yang orang kelaparan kok mau masak dorang pe anak, baku janji 2 orang ibu. Usi hari ini mau masak kita pe anak, besok nanti usi pe anak. Pernah? Enggak pernah. Dan ini terjadi. Saudara lihat saya, saudara agak ragu dapat lihat. Saudara, saya buka dia punya ayat sedikit ke belakang. Itu terjadi ada di pasal 6. Dikatakan begini, ayat 25. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 25 mulai. Dikatakan begini, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan hal kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Lihat ini ayat baik-baik. Ayat 28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini." Sekali lagi, supaya kita makan dia pada hari ini. "Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Saudara lihat, ini benar-benar terjadi. Yang satu sudah dimasak DP anak. Tinggal yang satu, giliran yang satu dia kasih lari DP anak. Menggambarkan kepada kita betapa hebat kelaparan pada masa itu. Nah, dalam keadaan kelaparan yang begitu hebat, datang firman Tuhan ini yang kita baca tadi. Akan ada tepung yang terbaik. Harga berapa dia bilang? Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Saudara, akhirnya saya mempelajari apa itu sikal-sikal ini, hitungan seperti apa. Ternyata itu satu sukat itu saya catat kurang lebih ukuran modern sekarang 12 liter. Jadi satu sikal perak itu untuk ukuran berat dari perak, beratnya kurang lebih 11,4 gram. Kalau kita hitung dengan berat pada waktu saya tulis khotbah ini, berat perak itu 1 gram harganya itu kurang lebih 13.000. Jadi kalau dikalikan dia dengan 12 liter dapat 143.000. Jadi kalau orang beli beras 12 liter 143.000, rasanya mahal atau murah? Murah lah dibandingkan dengan keadaan sampai dorang semua masa dorang pe anak. Artinya ini memberikan gambaran, oh ada bahan makanan yang murah. Tapi si ajudan raja ini tidak percaya. Kenapa? Karena dia lihat situasi yang terjadi hari itu. Saudara, saya mau beritahu, kadang-kadang kita orang percaya ada di posisi begitu. Ada firman Tuhan yang datang, orang lihat orang pe diri, orang lihat orang pe sekitar, anda mungkin itu terjadi. Masa kita pe laki mau bertobat, masa kita pe isi mau bertobat, dia pe kepala batu begitu. Padahal firman Tuhan bilang 1 orang bertobat, seisi rumah itu akan diselamatkan. Saya pinjam kata-kata Om Ahamane berkata begini, kadang-kadang orang percaya dengar firman Tuhan dengan telinganya, tapi dia menolak dengan hatinya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia sedang melihat apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Apa yang sedang terjadi dengan hidupnya. Tetapi Elisa bilang, engkau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan saudara, kalau punya kesempatan di rumah tolong baca kisah ini. Ini benar-benar tergenapi apa yang disampaikan oleh Elisa. Bagaimana cara tergenapi? Pada masa itu, di depan pintu gerbang Samaria. Jadi orang Samaria ini terkepung.
Samaria punya letak geografis itu 100 meter di atas permukaan laut. Untuk melumpuhkan dia cukup dikepung dari bawah, ndak lari dorang. Ndak dapat lari. Dan waktu mereka ndak bisa kemana-mana, lama kelamaan habis bahan makanan dan terjadi kelaparan ini. Tapi saudara lihat bagaimana Tuhan berperkara kepada Samaria. Di depan pintu gerbang Samaria ada 4 orang kusta. Orang kusta pada masa itu tidak boleh dekat-dekat dengan pemukiman. Dia harus jauh-jauh dan harus berteriak najis, najis supaya orang tahu ini orang kusta. Mereka berpikir, torang mau masuk di dalam kota tidak ada makanan. Torang pasti mati. Mau menyeberang ke seberang ke pemukiman yang ada di seberang, itu tentara musuh, tentara Aram. Torang pasti mau mati. Tapi singkat cerita mereka gambling dia punya hidup. Dia memutuskan sudah menyeberang jod orang. Dan waktu mereka menyeberang, betapa kabeh. Mereka kaget luar biasa, mereka mendapati ini pemukiman kosong. Kenapa kosong? Ternyata orang tentara Aram ini sudah lari. Kenapa mereka lari? Alkitab catat dengan jelas, nanti sebentar di poin-poinnya saya terangkan. Waktu 4 orang kusta ini datang ke pemukiman itu, yang didengar oleh tentara Aram ini bunyi tentara dengan pasukan yang besar. Saudara lihat tuh hampir Tuhan. Orang kusta, orang Saki yang datang tapi didengar oleh musuh, tentara yang besar. Dan singkat cerita, mereka dapati pemukiman itu kosong. Waktu dia lihat kosong, dia jarah semua yang ada di dalam. Mereka makan sampai kenyang, sampai 2 kali balik. Saudara, waktu kali yang kedua mereka kembali, mereka berkata, ini situasi mesti kasih tahu di kota. Mesti kasih tahu para raja. Dan mereka memutuskan untuk memberitahu. Malam-malam dorang datang, memberitahu raja, pemukiman tentara Aram sudah kosong. Raja tidak langsung percaya, wajar. Karena raja pikir, jangan dulu. Dorang tahu orang kelaparan. Dorang sengaja basambunyi supaya torang keluar dari kota. Waktu torang keluar maka dorang gempur Pak Torang. Tapi orang-orang pada masa itu berkata kepada raja, tolong kirim sida-sida. Kalau di zaman modern sekarang itu kirim intelijen. Mereka kirim pesuruh sida-sida datang melihat. Dan betul, sida-sida itu mendapati jalan di mana mereka lari itu pakaian-pakaian, barang-barang mereka jatuh. Mereka meninggalkan seluruh harta mereka, kambing, lembu, ditinggalkan begitu saja. Dan mereka kembali dan sampaikan kepadanya, betul keadaan itu memang sudah terjadi. Dan apa yang terjadi? Waktu raja memastikan itu terjadi, raja suruh ini ajudan yang tadi tidak percaya firman Tuhan yang disampaikan Elisa. Pigi ngana bajaga ajudan di muka pintu gerbang. Waktu dia jaga pintu gerbang, rakyat saking senangnya mau menyeberang ke pemukiman tentara Aram. Rakyat keluar begitu luar biasa, namanya orang lapar saudara. Luar biasa mereka, karena pikir ada bahan makanan. Waktu mereka keluar, Alkitab catat dengan jelas, ajudan raja ini terinjak-injak sampai mati. Dan genaplah firman Tuhan ini. Engkau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dia memang lihat keadaan itu berubah. Tapi sangat disayangkan. Hanya karena dia tidak percaya firman Tuhan itu. Dia tidak menerima apa-apa. Nah, pagi hari ini ada beberapa pelajaran yang saya akan bagikan buat kita. Pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kejadian tentang Elisa dan ajudan raja ini. Mari kita masuk satu persatu. Poin yang pertama. Kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 di pembacaan kita. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 18 saya mulai, dikatakan begini. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu, maksudnya yang dikatakan Elisa. 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini
di pintu gerbang Samaria. Ayat 19. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan mungkin hal itu terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Lihat ayat 20. Demikianlah terjadi kepada orang itu, kepada ajudan itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Saudara lihat, ini firman Tuhan tergenapi. Nah, poin yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini apa? Saya catat, orang yang dengar firman Tuhan tetapi tidak mau percaya kepada firman Tuhan tidak akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Sekali lagi, orang yang dengar firman Tuhan tapi tidak mau percaya akan kebenaran firman Tuhan tidak akan terima sesuatu dari Tuhan. Saya akan sedikit lama di sini. Kenapa? Ini terbukti kepada ajudan raja ini. Dia sudah dengar firman Tuhan. 2 kali Elisa bilang, dengarlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tapi dia bilang, sekalipun Tuhan buat tingkap-tingkap di langit, ya tidak mungkin hal itu terjadi. Dan kita sudah baca, akhirnya itu terjadi. Dan apa yang terjadi? Dia mati diinjak-injak orang. Saudara, saya waktu catat ini saya teringat kisah tentang Simon Petrus. Waktu mereka menjala ikan. Saudara, waktu Yesus bilang, adakah ikan? Oh, enggak ada. Sudah semalam-malaman kami mencari ikan dan tidak mendapatkan satu ekor pun. Yesus bilang, ayo pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Saudara, saya waktu baca kisah itu, ini luar biasa. Pernyataan dari Simon Petrus ini bilang begini, Tuhan, satu malam orang dah cari, mar enggak dapat satu ekor pun. Tapi dia bilang begini, tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, dia tetap melakukan. Saudara, dari firman Tuhan ini saya dapati begini. Torang boleh punya keahlian. Torang boleh punya kepintaran. Boleh punya kapasitas. Tapi ingat, firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Kadang-kadang torang lihat, enggak mungkin. Kita so sekolah begini, kita so belajar begini. Enggak mungkin itu. Tapi Simon bilang, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, kisah itu orang tahu semua. Apa yang terjadi? Mereka, Alkitab bilang, menangkap sejumlah besar ikan. Bahkan bukan cuma untuk mereka, Alkitab bilang mereka mesti panggil, harus memanggil perahu yang lain. Supaya datang ambil ini ikan, perahu mereka hampir tenggelam. Bicara tentang nelayan, Simon Petrus sangat berpengalaman. Tapi lihat, waktu dia berhadapan dengan Yesus, dia kesampingkan dia punya pengalaman. Dia kesampingkan dia punya kehebatan. Karena ketahuan dari dia punya cara, dia bilang, karena engkau yang menyuruhnya, aku tetap melakukannya. Berbeda dengan Elimelek yang ada di kitab Rut. Elimelek waktu terjadi kelaparan di Bethlehem, mau cari aman. Langsung cepat-cepat keluar. Harap-harap selamat, Elimelek mati. Bukan cuma Elimelek, Hofni, Pinehas mati. Setelah mereka mati, dengar kabar Tuhan sudah pulihkan Bethlehem. Mereka pulang. Masih banyak kisah di Alkitab saya pelajari. Ada Ishak. Ishak waktu mengalami kelaparan, mau pergi ke Gerar, Tuhan bilang badiang di situ sebagai orang asing. Saudara, dalam keadaan kelaparan, pikiran manusia cari tanpa lain, John. Tapi enggak. Tuhan berfirman waktu di dalam perjalanan, diam di situ sebagai orang asing, maka aku akan memberkati engkau. Ishak lakukan, Ishak diam, dan Alkitab bilang apa? Kejadian 26. Dia menjadi sangat kaya dan sangat kaya. Padahal apa? Dalam keadaan kelaparan. Kuncinya di mana? Dia dengar tuh firman Tuhan, dia menabur. Ada orang menabur dalam keadaan baik. Saudara, kalau saudara menabur dalam pekerjaan Tuhan, saudara punya deposito 1 miliar, 2 miliar, itu tidak ada apa-apanya. Kalau saudara dalam kelimpahan itu biasa. Tapi coba saudara dalam keadaan kekurangan.
dan saudara kembalikan. Itu yang luar biasa. Saudara, makanya dalam kebenaran firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Dan itu yang akan terjadi. Saudara, saya tadi malam waktu ketemu Pak Gembala banyak bersaksi. Di bulan Agustus, Pak Pendeta Naftali mungkin lihat saya punya postingan. Bulan Agustus tahun kemarin sekitar tanggal 25-26, saya terima uang orang salah transfer. Masuk ke rekening karena saya pakai M-Banking. Itu jumlahnya 112.500.000 rupiah. Saya ada usaha ikan cakalang fufu. Dan saya dan istri ada teman mau bayar. Yang salah transfer ini pemilik Setiawan Mebel. Karena beliau teman kami dari semasa sekolah. Dia bilang, bro kita mau bayar berapa? Langsung istri saya WA 112.000. Dia bilang kita mau transfer sekarang. Kami lagi di perjalanan, saya lagi nyetir. Tiba-tiba dia bilang, bro so masuk, dia kirim bukti transfer. Karena kami juga dalam perjalanan lagi sibuk. Cuma sekedar lihat, oh iya so ada bukti transfer, langsung beralih. Nyanda buka baik-baik, nggak lihat DP angka saudara. Singkat cerita, uang ini sudah ada di rekening saya lebih dari 24 jam. Dan dikatakan, dia telepon, dia bilang bro kita sudah salah transfer. Hah? Pas apa? Pak bro rekening. Oh begitu, tunggu tamu lihat. Waduh waktu saya buka betul, dia transfer 112.500.000 rupiah. Dan saudara, saya waktu terima itu saya bilang, saya bukan bilang ini berkat. Ini tantangan, ini ujian, ini cobaan buat saya. Karena pada waktu yang bersamaan saya harus bayar kredit motor, ada beberapa tagihan saya harus bayar. Tapi saya karena saya pegang firman Tuhan, apa yang bukan orang punya, orang ini mulai ambil. Saya kembalikan. Saya mau transfer dari saya punya ATM yang pakai BRI biasa, enggak bisa. Saya harus datang ke Sarapung. Di tengah perjalanan iblis banyak sekali. Orang bilang sudah itu saya pulang. Ngana kok nak bikin bodok, ngana ndak batipu. Bodok ngana kalau nak saya pulang. Dalam hati saya ngoni yang bodok. Orang punya ngoni mau ambil. Saudara, ini saya saksikan betapa Tuhan itu luar biasa. Saya kembalikan dengan sukacita bersama istri. Saya bawa di bank, saya bilang, Mbak kita mau saya pulang ini doi salah transfer. Oh ke rekening mana Pak? Ini DP rekening. Waktu saya transfer, saya ambil bukti transfer, saya foto, saya kirim ke dia. Saya bilang bro saya sudah transfer. Dia cuma balas, oke, thank you ya bro. Sudah saya tidak berharap sesuatu di situ. Beberapa jam selang itu, tiba-tiba kami lakukan aktivitas, dia bilang begini. Bro, kita sudah transfer for apa? Sudah biar Jo. Kita ambil Jo yang DP besar, DP ekor for bro Jo. Sudah lihat Tuhan bicara berkati orang. Kita sebenarnya hasil jual ikan cuma 112.000. Tapi waktu dia salah transfer, Tuhan pakai cara ini untuk dia berkati kita. DP 12 juta akhirnya dia sebalik, dia kasih pak kita. Waktu dalam hati, coba Jo kita waktu mesti pulang, anak Iko bilang Jo sudah 100 juta Jo yang transfer, DP ekor enggak usah. Tapi rupanya dia mau lihat saya punya kejujuran. Waktu saya kembalikan, saya ini hamba Tuhan, saya cuma bilang, kami harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kau wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ada banyak orang, di gereja haleluya, di usaha halelupa, bikin bodoh orang, tipu orang, timbangan orang kasih kurang. Bahkan ada orang percaya hari ini hidup dengan orang pelaki, hidup dengan orang pebini. Dari mimbar ini saya mau bilang kasih pulang sebelum engkau meninggal. Jangan jadi orang percaya yang asal-asalan. Makanya di awal saya bilang saya tipe hamba Tuhan yang tidak pernah mau minta pelayanan. Karena bagi saya ini anugerah Tuhan. Kita cuma mau balas Tuhan baik. So kelar sebenarnya tapi hidup. Di rumah sakit usaha sebenarnya saya sudah berakhir hidup saya. Tapi waktu Tuhan kembalikan saya cuma bilang Tuhan, seberapa lama Tuhan percayakan kita mau melayani Tuhan. Saya datang menginjil pakai biaya pribadi saudara. Dan lihat Tuhan pelihara. Makanya di poin pertama ini, orang yang dengar firman Tuhan, dia dan tidak percaya dia tidak akan terima sesuatu dari Tuhan. Poin yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil
Dari kisah tentang ajudan raja dan Elisa. Masih di ayat yang sama yang kita baca tadi. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 19 sampai 20. Di sini saya catat pelajarannya apa? Orang yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Saudara lihat yang dia bilang, sekalipun Tuhan buat tingkap-tingkap di langit. Oh, luar biasa. Saya sekalipun belum bertobat pada waktu lalu, saya tidak berani bilang begini. Ini ajudan raja bilang, sekalipun Tuhan buat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terjadi. Ini keadaan laparnya luar biasa. Orang semua masa manusia untuk dimakan. Datang firman Tuhan seperti ini, oh tidak mungkin terjadi. Dan apa yang terjadi? Orang sudah baca, rakyat menginjak-injak dia sampai mati. Dan pelajarannya adalah orang yang remehkan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Coba buka Amsal 13 ayat 13a. Amsal 13 ayat 13a. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Sekali lagi. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Saudara, ajudan raja ini sedang meremehkan firman. Tadi song leader bilang, firman itu dia adalah Allah itu sendiri. Secara tidak langsung dia sedang meremehkan Tuhan itu sendiri. Kitab Yohanes bilang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi waktu dia kasih keluar pernyataan itu sedang diarahkan kepada Allahnya orang Israel, yaitu Allah yang luar biasa. Kalau dia sudah berfirman, itu tidak akan lalu begitu saja. Dia akan mengerjakan kehendak Allah dalam hidup ini. Jadi sebagai jemaat yang ada di tempat ini, saya mau dorong lewat kebenaran firman Tuhan ini. Waktu kita dengar firman, pegang betul firman itu. Dan itu yang akan terjadi dalam orang kehidupan. Waktu saudara aminkan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tentang Elisa dan ajudan raja ini? Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 5 sampai 7. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka ini 4 orang kusta, masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Lihat ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah orang-orang Het dan Raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Lihat ayat 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Saudara lihat ini firman Tuhan, dia genapi luar biasa. Langkah 4 orang kusta tadi yang saya terangkan, didengar apa? Alkitab bilang, dorang dengar seperti bunyi derap kuda yang besar, pasukan yang besar. Saudara, pelajaran yang ketiga dikatakan begini, orang yang dengar firman Tuhan dan yang mau percaya akan kebenaran firman Tuhan akan mengalami mujizat demi mujizat dalam hidupnya, bahkan akan mengalami hal-hal yang mustahil dalam hidupnya. Siapa pernah sangka Tuhan pakai 4 orang kusta, orang penyakit, tidak pernah diharapkan. Tentara Aram bilang apa? Oh, Raja Israel so sewa raja-raja di sekitar situ untuk menyerang mereka. 4 orang kusta yang Tuhan pakai. Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini ada orang yang orang harap, dia mau bantu pak kita. Enggak selamanya. Kadang Tuhan kirim orang yang orang enggak duga. Saya kalau bicara kesaksian banyak sekali, tapi kesaksian. Sejak saya putuskan hidup di dalam Tuhan, aduh, kita terkagum-kagum akan Tuhan.
Ada pujian tadi, ku kagum hormat akan engkau. Kita terkagum-kagum dengan Tuhan bicara. Memang betul jadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh itu tidak mudah, tidak gampang. Tapi Tuhan tahu menghibur umatnya. Aduh, kalau saya mau cerita saudara, betapa luar biasa Tuhan ini baik. Tidak pernah terpikirkan. Jadi waktu saudara dan saya dengar firman Tuhan, pegang betul-betul itu. Karena Alkitab bilang di dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya salah si ajudan raja ini. Dia bilang sekalipun Tuhan buat tingkap-tingkap di langit. Dia lupa. Bagi Allahnya orang Israel tidak ada perkara yang mustahil. Allah yang dia sembah dengan Allah yang kita sembah itu sama. Jadi hari ini percayalah akan kebenaran firman Tuhan. Waktu saudara datang di ibadah manapun yang saudara datangi, ada firman Tuhan yang begitu rema, aminkan, lakukan dalam kehidupan dan itu yang akan terjadi. Kenapa banyak orang percaya hari-hari ini cepat kalah dengan permasalahan hidup? Aduh, ada masalah sadiki maraju, ada masalah. Kemarin saudara, Pak Gembala bilang ada yang live waktu kami di Pantai Indah Melongwane. Waktu sementara pujian, masuk di kesaksian ada satu orang. Nah saya karena basic saya ini orang keamanan, kita pembataro kira orang. Dia datang berbahasa roh, kita kaget, ini tuh orang tadi. Saudara, sebelum dia berbahasa roh, saya lihat apa? Dia merokok. Ini roh setan yang masuk. Saya waktu dia, ini orang ini. Langsung saya datang, saya pegang. Kalau ada sih di grup, di video, saya langsung pegang kepalanya. Saya bilang dalam nama Yesus, saya pegang dia. Saya bilang Roh Kudus itu tidak mengajarkan orang merokok. Saya katakan ini roh palsu dalam nama Yesus. Tunduk saudara. Bukan dia takut karena dia lihat, kepala botak ini yang pegang Pak kita. Nah, ada otoritas dan wibawa ilahi. Pak orang pe kampung ini. Dia bukan karena dia kita pe bana, murah patah. Nah, kita cuma pegang. Dalam nama Yesus saya bilang. Keluar. Langsung tunduk. Orang kalau dalam wibawa ilahi, ada hal-hal begini cepat sekali dapat. Kita pantasan kita sebelum acara itu mulai, kita dari Manado enggak isi pulsa telepon. Kita cari di sekitar situ dan kita lihat orang ini. Dan memang Tuhan taruh, kita lihat ada nih laki-laki gondrong, batato, pakai tangan sampai di sini. Merokok. Tiba-tiba orang mulai ibadah, dia datang berbahasa roh, dia mendengarkanlah aku. Yesus ada di dalamku, Aduh, Yesus ada di dalamku merokok. Bagaimana ini? Yesus yang mana? Kalau Yesus orang Filipina, betul. Karena di Filipina banyak nama Yesus. Kalau Yesus Kristusnya ajarkan orang merokok. Merokok, saudara, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dan waktu saya jamah dia, langsung tuh setan itu takut orang percaya. Jadi saudara, enggak usah takut. Mereka bilang, brur, bye-bye di Tamako. Saya waktu menginjil di Tamako, di jalanan saudara. Orang malu-malu mau masuk di acara. Cuma di luar. Tuhan kasih hikmat saya. Waktu saya sampaikan firman tentang Zakeus, orang berjumpa dengan Tuhan pasti mengalami perubahan. Saya sampaikan firman itu. Tuhan kasih hikmat. Jangan tantang mereka altar call, suruh maju di depan jalanan. Dorang tidak mau maju. Saya cuma bilang, iya Tuhan. Dan waktu saya altar call, saya bilang begini. Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan. Saudara yang dengar firman ini, yang rindu didoakan, di tempat di mana engkau berdiri atau engkau duduk, di situ saja engkau angkat tangan. Nanti orang hamba Tuhan pergi. Saudara, kami kaget lihat respon mereka. Dorang tidak datang baku muka begini, tapi dari rumah mereka diangkat tangan. Orang hamba-hamba Tuhan yang datang. Terjadi lawatan luar biasa. Nah hari-hari ini, yang penting orang hidup dalam firman. Waktu orang pegang firman Tuhan ini, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bukankah Alkitab bilang apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Orang-orang yang mengasihi Dia. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari
Pengalaman tentang Elia dan ajudan raja ini, di sini saya catat firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi apa yang disampaikan, sekali lagi saya mau bilang, yang disampaikan oleh Elisa itu bukan firman Elisa. Itu firman Tuhan. Bahkan 2 kali dia katakan, dengarlah firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Jadi waktu saudara dan saya percaya, Alkitab bilang firman Tuhan itu iya dan amin. Dia tidak akan lalu dengan sia-sia. Matius 24 ayat 35 dia bilang, langit dan bumi ini akan berlalu, tapi perkataan Tuhan itu tidak akan pernah berlalu. Makanya saya tidak heran terjadi yang seperti yang disampaikan oleh Elisa, oleh firman Tuhan yang disampaikan Elisa. Engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripada. Dia memang solia. Aduh betul ternyata di situasi. Tapi apa daya, waktu rakyat dengan senang hati keluar dari kota, dia terinjak-injak sampai mati. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Ingat, setiap firman Tuhan yang ditaburkan, aminkan itu, simpan dalam hati, lakukan dalam kehidupan kita, dan dia akan menjadi terobosan dalam hidup kita.